Anggota Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara menjadi orang terusir sejak geger Gavatar mencuat ke permukaan. Mereka kemudian tinggal di sejumlah lokasi penampungan di bawah pengawasan pemerintah. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk membina warga Gavatar? Pemirsa, inilah Expose Geger Gavatar bersama saya Rika Amro. Ribuan warga Gavatar alias Gerakan Fajar Nusantara terusir dari kediaman mereka di perkampungan Moton Panjang, Mempawah, Kalimantan Barat. Rumah mereka dibakar massa yang menolak kehadiran warga Gavatar. Warga Gavatar dievakuasi dan ditampung di Kamp Bekangdam 12 Tanjung Pura dan Kamp Kabupaten Kuburaya. Jumlah pengungsi Gavatar mencapai 1.529 jiwa. Di Jakarta, ribuan anggota Gavatar ditampung di Asrama Haji Pondok Gede, Dinas Sosial Cipayung, dan Gelanggang Olahraga Popki Cibubur, Jakarta Timur. Mereka ditampung sementara di sini sebelum kembali ke daerah asal seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Di Asrama Haji Pondok Gede, mantan anggota Gavatar didata oleh petugas Kementerian Sosial. Dari lebih 800 warga Gavatar, setengahnya adalah anak-anak. Mereka akan mendapatkan pembinaan dan konseling serta bimbingan rohani sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise melihat anggota Gavatar yang ditampung di Asrama Olahraga Popki Cibubur. Menteri Yohana memastikan anak-anak warga Gavatar akan diterima di sekolah-sekolah negeri agar tetap bersekolah. Kami mengharapkan agar anak-anak ini kembali sekolah bersama-sama dengan anak-anak kita lainnya di sekolah, apakah itu negeri ataupun swasta. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Dan itu makanya kami membutuhkan data-data yang konkret, yang akurat sehingga bisa diarahkan kepada koordinasi dengan Menteri Pendidikan supaya bisa ditempatkan atau dimasukkan kembali ke sekolah-sekolah yang ada di tempat tinggal mereka. Tanggal 10 Februari, tim Expose mendatangi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sayangnya, tim Expose dilarang masuk ke lokasi oleh petugas. Namun sepasang suami istri anggota Gavatar mau berbagi cerita kepada tim Expose. Bukan sebulan 2 bulan di sana, Mbak. Kalau saya sama keluarga itu udah hampir 1 tahun 5 bulan, hampir 1 tahun setengah di sana, di Landak. Tapi perubahan itu dimulai karena kacaunya Indonesia gitu ya. Karena melihat kondisi begini, melihat dari sisi program juga kita coba bantu pemerintah dalam hal pertanian. Kita mau bentuk petani-petani mandiri, gitu. Program Gavatar dulu tuh. Iya. Nah, setelah saya ke Kalimantan, memang saya bawa bendera Gavatar. Saya bawa bendera Gavatar. Suruh apa? Jujur berani. Terus? Apa cerdas sehat? Karakter. Ada 9 karakter yang harus ditanamkan pada anak-anak, termasuk pada kami. Jujur, berani, tegas, adil, cakap, integritas, bijaksana, cerdas, sehat, itu salah satunya. Dan kami pun punya janji moral. Apa tuh? Ya mungkin Mbak udah nggak mungkin kalau sekelas jurnalis yang nggak tahu kan janji moral untuk bahwa ya kepada diri kita gitu, bahwa kita siap tidak mencuri, kita siap tidak berzina, kita siap tidak membunuh. Petinggi Gavatar prihatin dengan kondisi anggotanya yang memprihatinkan pasca pengusiran di sejumlah lokasi. Anggota Gavatar ini berada di penampungan dan kemanakah mereka akan pulang nantinya belum terjawab. Secara umum mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing, ya, dengan berbagai macam rentetan yang menurut saya terlalu melelahkan, ya, menurut teman kami terlalu melelahkan, sehingga secara psikologis sebenarnya teman-teman sudah terpukul, ya kan, sudah lelah, ya, mereka diungsikan, diangkut dari lahan masing-masing, ya, ada yang secara paksa ataupun secara tidak terpaksa, dan sampai di sini mereka juga ditampung, kemudian berbagai macam tanda petik pendataan atau mungkin sifatnya pembinaan yang menurut saya ya bukannya
itu hanya membuang waktu sebenarnya, karena yang dibutuhkan teman-teman adalah kepastian hidup ke depan. Kemana mereka akan mencari penghasilan, mencari nafkah, dan bagaimana nasib aset teman-teman yang ada di lahan yang mereka sudah tinggalkan hari ini. Anggota-anggota Gavatar yang sekarang diungsikan atau dibaurkan begitu ke masyarakat, tetap sudah terinternalisasi ajaran-ajaran Gavatar itu. Jadi paham ajaran yang kami yakini kebenaran hari ini kan adalah yang kami sebut dengan paham Mila Abraham. Apa sih Mila Abraham itu? Mila Abraham adalah jalan kebenaran sejati yang dijalankan oleh semua pembawa risalah Tuhan semesta alam, khususnya para generasi Abraham, Nabi Ibrahim. Baik dari generasi Ishak maupun dari garis generasi Ismail. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jalan itulah yang dilalui oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, hari ini kami melewati jalan itu pula. Kami ingin mengikuti jalan Muhammad. Nah, anehnya gitu, oleh mayoritas mainstream yang juga mengaku pengikut Muhammad mengatakan kami orang yang tersesat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang tersesat? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai pemerintah lalai menangani anggota Gavatar. Kenapa negara membuat satu pelabelan di publik? Sesat. Gitu. Ya kan, waktu dia bilang ini sesat, ini organisasi ini kan kayak piramida, ada pimpinannya, ada ke bawah. Di bawah ini kan kena stigma sesat tadi itu. Waktu negara bilang sesat, negara tidak melindungi mereka dalam konteks keamanannya. Akhirnya mereka dibiarkan, dikejar-kejar oleh masyarakat lain. Yang saya juga, kita perlu lihat juga siapa yang memotivasi orang-orang ini untuk mengejar orang-orang ex-Gavatar ini. Pemerintah akan menerbitkan surat keputusan bersama yang disepakati Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung terkait keberadaan Gavatar. Ketika setelah pelarangan, kemudian ada siapa saja orang masih menyelenggarakan kegiatan atau ajaran yang dilaksanakan sementara selama ini oleh pengikut atau mantan pengikut Gavatar yang sudah jelas menurut fatwa MUI menyimpang dari ajaran agama dan dari Islam, maka itu bisa dikenai sanksi pidana.